Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada pembahasan kali ini kita akan membahas soal ujian akhir semester 1 kelasnya Prof. Widodo, di mana ini adalah tugas besar kita ya, yang telah kita sepakati. Nah, sini itu kita membagi menjadi dua tipe soal ya, yaitu soal statik atau bebannya itu diam, seperti ini ya, tidak bergerak, dan juga beban dinamik, yang bebannya itu bergerak, seperti ini. Nah, ini mungkin akan dijadikan dua part ya, jika tidak memungkinkan dalam satu part. Namun jika memungkinkan dalam satu part soal ini, maka akan dibahas satu part saja. Nah, sama di sini kita diberi soal sebagai berikut dengan visualisasi di AutoCAD-nya sebagai berikut ya. Nah, di sini itu kita tentukan dulu yang pertama. Tentukan apa? Tentukan posisi baloknya ini. Kuncinya itu sederhana. Kuncinya itu kita perlu tahu dulu titik balok gerber di mana. Oke. Kemudian dia lebih dekat ke tumpuan kanan atau tumpuan kiri ya. Intinya yang paling dekat itu dia posisinya di bawah ya. Nah, bisa kita buktikan pada kondisi S2 dan S3. S2 dulu. S2 ini ya, dia lebih dekat ke C atau ke D. Nah, pasti dia lebih dekat ke C ya. Secara visual saja udah kelihatan. Maka yang lebih dekat ini itu posisinya berada di bawah ya. Otomatis ini di atas kan, di atas. Kemudian kita verifikasi lagi S3 ini ya, dia lebih dekat ke titik D atau titik D. Titik D ya, yang lebih dekat itu berada di bawah, yang jaraknya lebih pendek dia di bawah gitu ya, seperti itu. Oke, setelah selesai pembagian balok gerbernya, karena yang lebih pendek itu dia lebih mampu menahan beban di atasnya ya, karena jika terlalu panjang dia akan terlalu luntur. Maka dari itu kita uh, memposisikan posisi pendeknya itu berada di bawah gitu ya. Oke, setelah selesai nanti dicoba latihan ya. Kemudian teman-teman itu perlu ya, agar terbiasa beda angkanya ini, agar tidak nyalin saja, teman-teman bisa mengubah pada area ini atau bebas ya, area mana, minimum minimal ini yang diubah, bebas dengan angka berapa, misalnya 5 atau 4,50, 4,56, 4,03 itu bebas ya. Nah, kemudian kita gambar garis pengaruhnya dulu. Garis pengaruh ini kita perlu tahu panjang F ya. Di soal itu kan tertulis ya, momen di titik F ya. Titik F itu apa? Titik F itu yang ini ya. Sesuai soal saja gitu ya. Kita perlu tahu jarak dari sini ke sini, jarak titik F ke tumpuan terdekat. Dia kan lebih dekat ke tumpuan B ya daripada tumpuan C. Jaraknya berapa? Jaraknya 4 meter. Itulah mengapa di sini kita gambar ordinat 4 meter ya. Nah, ordinat itu kita bisa membagi menjadi dua tipe. Yang pertama, kita langsung aja menggambarnya dalam 1 meter. Oke. Yang kedua, kita bisa mengasumsikannya sebagai notasi ya, notasi angka 1, misalnya sebagai berikut. Tapi di kondisi soal seperti ini, itu lebih enak hanya 4 meter saja, langsung gitu. Ini satunya meter ya. Oke. Setelah selesai, kita dapatkan tinggi ini berapa. Kemudian kita konekkan dia ke tumpuan satunya. Nah, ini kan di tumpuan B ya. Kita konekin dia ke tumpuan satunya. Nah, nanti kita konekinnya ke 0. Perlu teman-teman sadari kalau di tumpuan itu nilainya selalu 0 gitu ya, garis pengaruhnya. Nah, kemudian fungsi balok Gerber ini pada garis pengaruh itu sebagai pembalik arah, seperti itu kurang lebih. Dan kita gambar seperti ini ya. Kita
tarik dulu garis F nya itu sebelah mana. Setelah itu kita tarik garis ini ke sini, gitu ya. Sudah selesai. Yang ini garis putus-putus ya. Nah setelah selesai, dia pastikan di nol, di tumpuannya selalu nol ya. Nah itu garisnya ini kita luruskan. Jadi teman-teman jangan menggambar patah-patah seperti ini, oke? Atau patah-patah seperti ini, itu kurang tepat ya. Jadi kita gambarnya itu continue atau lurus seperti ini. Kita gambar dulu ke sisi kanan atau kiri bebas ya. Nah, katakanlah kita gambar ke sisi kiri dulu. Kita gambarnya itu dari tengah, dari titik F. Ini dia 0, kemudian sampai sini kita teruskan saja garisnya ya. Dan dia ketemu pembalik arah. Setelah dia ketemu pembalik arah atau si Balkerber, tinggal kita turunkan. Tadi kan arahnya naik, sekarang arahnya turun. Kenapa dia 0 di sini? Karena ada tumpuan di sini ya. Kemudian tinggal diteruskan saja. Kenapa di ujung enggak 0? Karena di ujung ini bukan tumpuan seperti itu. Nah, selesai sama posisi kanan juga sama. Teruskan ke sini. Kenapa di sini 0? Karena sini ada tumpuan. Kemudian kita teruskan lagi. Kenapa stop sini? Karena sini ada balok Kerber ya. Dia sebagai pembalik arah. Kemudian kita stop sini. Kenapa kita stopnya di sini, bukan di titik D? Ya, karena balok yang ada titik F ini, oke, itu dipengaruhi oleh balok ini dan balok ini. Sedangkan di titik D, dia tidak mempengaruhi balok yang ada titik F ini. Kenapa? Karena posisinya sejajar gitu ya. Yang akan berpengaruh jika posisinya berada di atas balok yang kita tinjau. Kenapa? Karena dia akan membebani gitu ya. Membebani balok ini. Membebani balok di bawahnya. Pertanyaan, apakah balok ini memberi pengaruh ke balok ini? Itu tidak ya, karena dia udah terputus di sini. Oke. Nah, kita stopnya sampai sini. Oke. Karena dia udah ujung, dia sama 0. Jadi balok Gerber itu dia bisa berpengaruh sebagai pembalik arah. Bisa juga dia memposisikan dirinya sebagai 0 apabila emang ujungnya tidak ada lagi gitu ya. Berbeda dengan ini. Ini kan ujungnya bukan balok Gerber ataupun tumpuan ya, maka dari ini tidak 0. Seperti itu. Setelah digambar, kita perlu tahu koordinat-koordinat penting ya. Di sini kita cek, ini ada beban titik, sini juga ada beban titik. Maka di bawah beban titik tersebut kita perlu tahu koordinatnya berapa gitu ya. Nah, untuk tahu koordinat itu berapa, kita perlu tahu, oh ya, ini juga beban titik ya. Kita perlu tahu tinggi koordinat ini berapa. Selain itu, kita juga perlu tahu ini 1, 2. Nah, kenapa perlu tahu? Karena ini kan uh, ujung beban merata ya. Nah, ujung-ujung beban merata itu juga harus kita ketahui nilai koordinatnya. Seperti itu kurang lebih. Ini juga digunakan ya, kedua tinggi ini digunakan untuk kita tahu nilai ini. Nah, dua nilai ini, YS1 dan YS2, kita perlu tahu koordinatnya berapa. Untuk apa? Untuk tahu nilai Y1 dan Y2. Seperti itu kurang lebih ya. Sama area ini. Nah, area ini itu bisa teman-teman lihat pada saat, oh ya, aku jelaskan dulu rumus ini ya. Intinya seperti ini. Pada saat dia YF, ini aja. Pada saat dia tingginya 4 meter, panjangnya kan adalah 10 ya. 4 tambah 6, 10 meter. 331. Berarti bisa kita tulis di sini 4/10 ya. Kemudian kita sama dengan kan ya. Pada saat tingginya YF, panjangnya itu berapa? Panjangnya adalah 6 ya. Berarti YF
Tinggal pindah ruas ya, didapat persamaan ini kan. Kalau pindah ruas, ini pindah ke sini dibagi 10, berarti dapat 2,4. Seperti itu kurang lebih. Nah, sama seperti ini pada saat dia, nah ya, oh ya, ini kan kita udah dapat tinggi ini ya, kita otomatis tahu segitiga ini, nah, dan segitiga ini. Nah, kita tahu segitiga ini, kemudian kita teruskan ya untuk mencari segitiga yang satunya, yang sebelah kanan. Syarat untuk menghitung ini, segitiga itu harus saling berhimpit gitu ya. Nah, sehingga kalimatnya pada saat dia YF, oke, YF tadi 2,4 ya, dia memiliki panjang 6. Apakah betul 6? Betul. Kemudian pada saat dia YS2, oke, YS2, dia memiliki panjang berapa? Panjangnya 3. Ya, 3 panjangnya, 3 meter. Ya, 3 meter. Otomatis ini pindah ruas ke sini ya. Jadi didapat YS2 1,2 meter. Setelah selesai, kita perlu mencari nilai Y2. Tadi kan kita tahu nilai ini ya. Oke. Yang penting kita tahu nilai tingginya ini. Tinggi ini berarti dia berkorelasi ya dengan panjang ini. Ya kan? Pada saat YS2 dia panjangnya jadi 6 kalau kita pakai yang sisi kanan. Kemudian pertanyaannya pada saat dia Y2, dia eh, nilainya berapa gitu. Maka tinggal kita masukin aja. Pada saat dia nilainya 1,2 meter, 1,2 ordinatnya itu panjangnya berapa? 6 ya, segitiga besar. Nah, kemudian di segitiga kecilnya, yang kecil ini, katakanlah dia presisi ya, katakanlah. Nah, pada saat dia tingginya Y2, panjangnya ini kan 3 meter ya. Ini ke sini kan 3 meter ya. Nah, itulah mengapa di sini 3 meter. Jadi dia pindah ruas seperti itu kurang lebih. Didapat hasil 0,6 meter. Dan itu nilai Y1. Berarti kita pakai segitiga yang ini. Oke. Nah, biar dia berseberangan ya. Pada saat dia YF, panjangnya adalah 4. Karena kita tinjau segitiga yang ini ya. Pada saat dia YF, panjangnya 4. Kemudian pada saat dia Y1, panjangnya berapa? Panjangnya 2. Didapat Y1 1,2 meter. Oke. Kemudian kita perlu mencari nilai Y1 nih. Nah, berarti kita pakai segitiga ini ya. Ini udah tahu tingginya berapa, panjangnya juga tahu. Ini segitiga yang kita cari tingginya ya. Nah, pada saat dia YS1 ya, Y1 ya, nih, dia memiliki panjang 8. Nih, ini ke sini 8 meter. Oke. Pada saat dia Y1, dia panjangnya adalah 2 meter. Oke, bisa teman-teman lihat di sini ya. Jadi tinggal kita pindah ruas ke kanan, dia jadi pengali ya. Dapat hasil 0,3 meter. Nah, sudah selesai. Teman-teman mencari momen F menggunakan garis pengaruh. Oh ya, ini typo ya. Ini metode analitis. Bentar, ini metode analitis ya. Intinya pada garis pengaruh ini ya, itu sederhana aja. Pada saat dia bebannya titik, kita kalikan dia dengan koordinatnya. Oke. Pada saat dia beban rata, kita tinggal kalikan dia dengan luasannya. Seperti itu kurang lebih. Nah, namun di sini teman-teman perlu cek bahwa areanya itu ada yang positif dan ada yang negatif, gitu ya.
Kita cek dulu dari sini. Pada saat dia kena beban titik ini, berarti dia dikalikan dengan ordinat ini ya. Nah, dia jatuhnya di ordinat positif. Berarti 3 ton kali Y1 tadi 0,3. Nah, kemudian kita hitung beban meratanya ya. Beban meratanya ini, kalau kita cek, dia terbagi menjadi dua area ya. Area yang kalau kita hitung, dia menggunakan segitiga positif. Dan ada lagi area yang kalau kita hitung, dia menggunakan segitiga negatif. Kan luas segitiga itu gampang ya, tinggal panjang kali tingginya berapa dibagi dua gitu ya. Nah, berarti itu tinggal kita pasang aja Q-nya berapa ya, 1 ton per meter ya, dikali dengan tingginya dikali dengan panjangnya dibagi dua. Ini apa? Ini adalah luas segitiga gitu. Oke, lanjut ya. Jadi untuk mencari luasan segitiga ini berarti tinggal 0,3 dikali dengan 2 meter ini ya, dibagi dua. Nah, itu masih di area positif, sedangkan 1 ton per meter persegi ini, 1 ton per meter ini dia ada dua area ya, area positif dan area negatif. Dan mengapa di sini 1,2 kali 8 bagi 2 ya, 1,2 kali 8 ya, dia negatif karena dia segitiganya tadi negatif. Yang ini ya, dia harus tepat berada di bawah beban rata tersebut. Itulah yang kita hitung. Oke, sudah selesai. Ini ya, kenapa nih oh ya, sudah selesai, lanjut ke sini ya. Ini 8 ton dikali dengan YF. Oke, tinggi YF nih. Berarti tinggal plus ya, karena dia jatuhnya di area positif. Di 8 kali 2,4. Nah, itu di sini juga sama ya. Beban meratanya itu terbagi menjadi dua area. Sama area positif, kemudian kedua area negatif. Nah, berarti kita ngitungnya dua kali. Di 1,5 ya. Oke, kali 2,4 kali 6 dibagi 2. Seperti ini ya. Kemudian satunya ini 1,5 oke, dikali YS2 itu 0,6 ya, kemudian dikali dengan 3 meter bagi 2 ini ya, 1,2 kali 3 YS2 tadi ya, 1,2 kali 3 bagi 2 dikali dengan beban rata ya. Oke, jika teman-teman bingung dapat bagi 2 itu dari mana, kalau teman-teman tahu ya, rumus persegi itu kan P kali L ya. P kali L kan persegi, kalau kita bagi 2 dia akan jadi segitiga ya, seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian di sini apakah ada lagi beban titik atau beban merata? Ternyata masih ada di area ini ya. Berarti 4 ton oke, dikali dengan Y2, 4 kali Y2 ya. Tapi dia jatuhnya di negatif. Didapat hasil 21,3 ton. Nah, karena CPM ketiga kita itu adalah verifikasi ya, dipastikan kedua ini adalah oke. Nanti teman-teman tulis ya di lembar jawaban bahwa hasil dari garis pengaruh dan metode analitis itu sama gitu, sama MF. MF itu berada di mana? Di balok ini gitu ya. Nah, di sini itu kita lihat ya, MF lebih enak dihitung dari kiri atau dari kanan. Kalau dari yang aku lihat, dia lebih enak hitung dari kiri karena kita cukup menghitung RS1 dan RBV saja ya. Sama RS2. RS2 ini kenapa kita hitung? Karena
kita perlu tahu nilai RBF ya. Jadi gini, untuk mencari momen di titik F, kita perlu tahu reaksi antara B atau C. Reaksi B atau C itu perlu dua nilai ini ya. Seperti itu lebih. Sama kita hitung RS1 dulu. Nah, RS1 kan ini ya. Dia kita pakai sigma momen A untuk mencari RS1. 3 ton ke A itu kan dia berlawanan jarum jam ya. Nih aku contohkan dulu RS1 ke titik A. Oh ya, RS1 yang ini. RS1 ke titik A. Dia panjangnya ada 8 meter. RS1 ke A, ya kan berlawanan jarum jam ya. Jadi dia itu negatif. Sama dengan kita coba yang 3 ton ini ya. 3 ton ke A. Dia kan searah jarum jam ya. Jadi positif. Positif 3 kali 2. Ini kalau kita pindah ruas ke kanan, ini ya, RS1 sama dengan, oh ya, ini tadi ke sini negatif ya, berlawanan jarum jam. 3 kali 2. Nah, ini RS1 sama dengan, jadi positif ya, pindah ruas. 3 kali 2. Pertanyaannya, kenapa di sini kita tulis negatif? Karena ini kan masih negatif ya, berarti kita ubah dia jadi positif. Otomatis yang minus, yang plus 3 kali 2 nya itu jadi negatif. Itu ya, seperti itu lebih. Itulah mengapa di sini negatif. Artinya apa? Artinya jika dia berlawanan jarum jam, dia akan menjadi negatif pada kondisi RS1. Ya, setelah selesai, di sini dia negatif kali 2 ya, negatif 3 kali 2. Kemudian sebelum nilai A ini, dia akan ada beban merata ya. Itulah mengapa di sini kita 1 ton per meter persegi, dikali 2 karena panjangnya 2, dikali dengan titik tengah ini ya, ke titik A. Dia kan searah jarum jam ya, berlawanan jarum jam. Itulah mengapa dia negatif. Lanjut, dia beban merata yang kanan, berarti plus ya, karena ini kesini kan dia searah jarum jam. Jadi 1 ton dikali dengan jaraknya ini 8 dikali setengah dari 8. Kemudian dibagi 8 karena ini kesini itu 8. Dapat hasil 3 ton. Kemudian untuk RS2 ya, kita kan perlu tahu nilai ini juga ya. Di RS2 pakai sigma momen S3. Nah, kita cek RS2 ke sini kan dia arah jarum jam ya, positif. Ini ke sini kan dia negatif. Oke. Namun karena dia pindah ruas, negatif pindah ruas ke kanan jadi positif gitu ya. Lalu mengapa di sini dia positif? Jadi 4 kali 3 meter. Ini kali 3 meter ya. Jadi 12 bagi 6. Ini 6 ya. Ini 3 meter, ini 6. Kita berarti sini 4 kali 3 bagi 6 ya. Dapatnya 2 ton. 12 bagi 6 kan 2 ton ya. Ini ke sini 3, itulah mengapa nih 4 kali 3 dan panjangnya ini adalah 6. Nah, selesai, kita perlu mencari nilai RBF ya. Kenapa? Karena kita untuk mencari momen F, kita perlu tahu nilai ini dan ini aja gitu ya. Karena kan momen tuh sisi sebelah kiri aja yang kita hitung. Jika kita meninjau dari kiri, jika kita tinjau dari kanan, maka sisi kanan aja yang dihitung. Oke. RS1 udah dapat. RS2 tadi
digunakan untuk mencari RBV ini ya. Oke. Untuk mencari RBV kita pakainya sigma moment C. Oke. Di sini RBV ke C kan dia jaraknya adalah 10 meter ya. Lalu mengapa sini ku bagi 10? Konsepnya sama seperti kita mencari RS2 tadi ya. RS1 ke C itu kan dia berlawanan jarum jam, dia kan negatif ya, tapi dia pindah ruas ke kanan dia jadi positif. Jadi ini ke sini itu berlawanan jarum jam negatif, tapi pindah ruas ke kanan jadi positif ya. Ini kan arahnya kanan ya, dia memiliki panjang 12 meter. Mengapa di sini kita kalikan dia dengan 12 meter? Kita sepakati ya untuk mencari RBV kalau dia berlawanan jarum jam dia adalah negatif, adalah positif gitu. Ini kan berlawanan jarum jam ya. Nah, dia positif karena dia pindah ruas ke kanan ya, seperti itu kurang lebih. Kita langsung aja mendefinisikan dia sebagai positif karena dia pindah ruas ke kanan. 8 ton ke C itu kan 6 meter ya. Ini 8 kali 6. Nah, ini kita bagi dua, 1,5 ton sebelah kiri itu 1,5 ton kali 6. Oke. Ya jarak sini kan 3 meter ya, setengah dari 6 ya. Nah, mengapa di sini 1,5 kali 6 kali 3. Itu pun dengan ini kan 3 meter ya. Kalau kita kasih titik tengah, ini kan dia searah jarum jam, jadi dia negatif ya, karena positif pindah arus ke kanan jadi negatif gitu. Berarti ini nilainya adalah 1,5 kali 3 kali setengah dari 3 atau 1,5 juga, kurang ini RS2 ini ke titik C. RS2 tadi kan kita dapat 2 ton ya, dia negatif karena dia ke kiri ya, karena dia searah jarum jam, jaraknya 3. Teman-teman untuk mempersingkat waktu, teman-teman bisa langsung persamaan ini aja ya, nggak perlu seperti ini. Misal RS1 kali 8 dan seterusnya. Namun nggak apa-apa ya, jika masih latihan nggak apa-apa pakai yang ini. Oke, dapat hasil RBV sebagai berikut. Sehingga MF-nya itu tinggal ini RS1 ke F dan RBV ke F ya. Nah, ini kan ini udah sesuai ya. Kalau yang ini dia tidak pindah ruas, maka dari itu dia langsung aja. Ini RS1 ke C dia kan berlawanan jarum jam, jaraknya adalah 6 ya. Kemudian RBV, ini RBV dia arah jarum jam, maka dari itu dia positif, jaraknya adalah 4 meter. Dapat hasil MF sebesar 21,3 ton meter. Jika dia oke, jangan lupa ditulis oke gitu ya. Oke gitu. Jika sama dia maka oke. Ini adalah CPMK 3 kalian. Nulis oke ini atau sama ya, atau verifikasi itu adalah CPMK 3 kalian. Oke. Lanjut ke sini. Balok gerber statik. Ada beban yang diam, soal kedua. Divisualisasikan di AutoCAD sebagai berikut dengan pembagian seperti ini. Soalnya tuh sama ya, mencari di titik F. Sebagai berikut. Sama kita perlu tahu dulu ya, posisi baloknya ini di mana aja. Kita sepakati bersama bahwasannya balok gerber ini jika dia lebih dekat ke tumpuan maka dia posisinya di bawah. Oke. S2 ini kan lebih dekat C maka posisinya di bawah. Tapi ada yang lebih bawah lagi. S2 ke D itu lebih dekat kan daripada S2 ke C, dia posisinya lebih bawah lagi gitu ya. Seperti itu lebih. Sehingga untuk mencari momen F nanti, oke, kita perlu tahu sisi mana yang efektif, sisi kanan ya. Karena cuma ada 3 reaksi aja.
tiga pengaruh yang kita perhitungkan. Kalau sisi kiri itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Otomatis kita memilih sisi kanan. 4 ini ya, 1, 2, 3, 4 berat. Oke. Jadi kita perlu tahu nilai R of V nanti ya. Untuk tahu nilai R of V kita perlu RS3. Untuk tahu nilai RS3 kita perlu tahu RS2. Jadi dia berkesinambungan gitu ya. Oke. Tapi kita cari dulu cara menggambarkan si garis pengaruhnya ini. Seperti biasa, kita perlu tahu dulu jarak dari F ke tumpuan terdekat. Dia 4 meter ya. Setelah mengapa di sini dia 4 meter juga. 4 meter. Ini juga 4 meter ya. Nah, terus kita bikin garis seperti ini. Oke. Garis putus-putus dulu. Oke, setelah selesai, di titik F-nya kita maksimumkan. Kita beri garis bantu ya. Kemudian tinggal kita konekin. Kemudian tinggal kita konekin ke sini. Oke. Sampai dia ketemu garis ini tadi. Nah, itu tinggal konekin ke sini. Ke 0 dan ke 0. Karena kenapa? Karena di tumpuan tuh selalu 0 ya. Kemudian tinggal kita teruskan aja gambar ini. Nah, ya. Ini kita teruskan. Kemudian dia ketemu bal gerber ya, atau S1 atau S3 ini, dia balik arah. Di sini dia nilainya 0 karena ada tumpuan ya. Dia terus gambarnya sampai ke S2, ada S2 ya, dia balik arah. Yang awalnya dia ke bawah, dia ke atas gitu. Ini jadi ke atas. Ya, dia kan turun terus naik lagi ya sampai sini. Ini tuh pas di bal gerber yang terakhir. Sama ya penjelasannya seperti yang sebelumnya. Dimana bal gerber itu bisa jadi kembali arah, bisa jadi juga 0. Kenapa nggak sampai di B? Karena B ini udah tidak mempengaruhi si titik F ini, gitu ya. Karena kan dia terputus di ini ya. Ini kan posisinya di bawah, maka dari ini tidak ada pengaruh. Nah, setelah selesai, kita hitung semua ordinatnya ini. Pada saat dia tingginya 4 meter, okay, panjangnya itu berapa? Panjangnya 12 meter. Ya. Kemudian kita kali dengan pada saat dia YF, panjangnya berapa? Panjangnya 8 meter. Sudah mengapa 4 kali 8 bagi 12? Dapat hasil 2,6667 meter. Kemudian kita cari yang sisi kanan dulu aja ya, biar selesai dulu. Jadi kita pakai segitiganya yang ini. Pada saat dia tingginya YF, ya, YF, dia memiliki panjang 4 meter. Pada saat dia tingginya Y3, dia panjangnya adalah 3 meter. Kan Y3 awalnya, seperti ini ya. Dia pindah ruas ke kanan, jadi 3 ini. Kita naikkan ke atas. Kita dapat hasil 2 meter. Y3 selesai, lanjut ke sisi kiri. Nah, seperti yang aku jelaskan sebelumnya, bahwasanya di bawah beban titik itu perlu kita tahu ordinatnya berapa. Gitu ya. Nah, di sini kita perlu tahu ordinat nih. Jadi kita tinggal bandingkan ya. Pada saat dia tingginya YF, nih, dia memiliki panjang berapa? Panjangnya adalah 8. Ya. Ini segitiga besarnya. Kemudian kita bandingkan pada saat tingginya Y2, okay, panjangnya berapa? Panjangnya adalah 2 meter. Dia pindah ruas ke kanan, lalu mengapa dia jadi 2 seperti ini ya. Dapat hasil 0,6667. Nah, setelah selesai, ini kan dapat segitiga ini ya. Dua segitiga ya. Pada saat dia tingginya Y2, panjangnya berapa nih? 2 meter. Pada saat dia YS3, panjangnya berapa? Segitiganya 2 meter juga ya. Setelah mengapa di sini 0,6667
yang dari ini tadi ya, dibagi 2 dikali 2. Dapat hasil yang sama ya, sebagai berikut. Dan seperti itu. Dan untuk mencari YS2, kita perlu tahu segitiga ini, segitiga ini ya. Nah, pada saat dia tingginya YS3, ini ya YS3 tadi 0,667, panjangnya berapa? Panjangnya adalah 8. Oke. Nih. Pada saat dia YS2 tingginya, panjangnya adalah 2 meter. Sudah mengapa di sini dikali 2 ya. Nah, dapat hasil 0,1667. Oke, kita lanjut hitung momen F-nya gitu ya. Seperti biasa, kalau dia beban titik kita langsung kalikan dengan ordinat. Kalau dia beban merata kita kalikan dia dengan luasan. Sama di sini 4 ton. 4 ton kali Y3 ya. 2. Jadi dia negatif. Kenapa? Karena dia jatuhnya di sumbu negatif. Kemudian di sini, nah, di sini cukup unik ya. Jika teman-teman memperhatikan, beban meratanya ini dia benar, dia jatuh di area positif ya. Namun dia ada dua bentuk nih. Ini adalah bentuknya segitiga. Ini bentuknya adalah trapesium. Tuh. Jadi kita hitung luasannya 2 kali. Sama pada sisi yang kanan dulu ya. 1,5 kali YF tinggi ya. 2,667 kali 4 panjangnya ini. Dibagi 2, rumus segitiga. Kemudian ditambah rumus trapesium. Rumus trapesium itu sisi 1, sisi 2 dibagi 2. Gitu. Dikali dengan panjangnya. Jadi YF tadi 2,667, kemudian sisi 2-nya itu adalah 0,667 ya, dibagi 2. Ini adalah rumus trapesium. Kemudian dikalikan dengan panjangnya ini, 6 meter. Setelah selesai, lanjut hitung pada area ini. Nah, ternyata di sini ada beban titik juga ya, dikalikan dengan Y2 yang area positif. Jadi positif 5 kali Y2 ya. Oke, setelah selesai, ini itu dia negatif ya. Ini negatif, kita kurang menambahkan negatif. Oke, ini dia negatif ya. Kita lanjut hitung beban merata ini. Ini kan 1 ton. Oke, di bawahnya itu ada segitiga ya. Kan dia jatuhnya di segitiga negatif ya. Semuanya. Berarti gini, 1 ton dikali luasan ini. Luasan ini itu 0,667, itu tingginya tadi, dikali dengan panjangnya 8 meter. Oke, ini dikali dengan dibagi 2 ya. Rumus 2 segitiga. Dia negatif karena jatuhnya di area negatif. Lanjut ke beban merata yang terakhir, yang ini. Dia panjangnya 8 ya, beban meratanya 1. Kemudian tingginya ini, tinggi S2 ya. S2 tadi yang ini ya. Di S2 itu nilainya adalah 0,1667. Nih, dibagi 2 adalah luas segitiga. Didapat hasil MF 16,333 ton meter. Oke, setelah selesai kita cek analitis dulu. Seperti yang telah aku bilang sebelumnya. Oke, untuk mencari momen F kita perlu tahu R of V dulu ya. Kita hitungnya dari kanan. Perlu tahu R of V itu perlu nilai ini dan nilai ini. Setelah mengapa kita cari RS2 dulu. Nah, RS2 itu gampang ya. Berarti pakai sigma momen S1. RS2 ke S1 kan dia negatif ya. Kalau dia negatif, berarti kita sepakati kalau dia berlawanan jarum jam dia akan positif. Oke, berarti RS2 1 kali 8 itu kan konversi ya dari beban merata ke beban titik dikali 4 meter.
kali 4 meter. Oke. Kenapa dibagi 8? Karena jarak ini ke sini 8. Oke, setelah selesai dapat RS2 4 ton. Setelah itu bentang S2 sampai S3, yang ini sampai sini ya. Untuk mencari RS3, kita pakai sigma momen C sama dengan 0. Nah, dia sama ya, dia negatif. Oke, RS3-nya kan negatif ya. Otomatis yang searah jarum jam, dia akan negatif. Gitu aja polanya. Nah, berarti 1 dikali 8. Oke. Ini kan dia searah jarum jam, maka dia akan positif. Bentar, cek dulu ya. Pada saat dia RS3 ke C kan dia negatif ya. Ini ya. Oke. Jaraknya 8. Kemudian sini, ini ke sini kan dia searah jarum jam ya. 1 kali 8. Ini pindah ruas ke kanan jadi negatif. Jadi positif. Oh ya. Berarti gini. Kalau ini adalah negatif ya. RS3 ke C adalah negatif. Maka apabila dia searah jarum jam, bebannya ini, dia nilainya adalah positif gitu ya. Ini sebenarnya mempercepat rumus saja gitu. Tapi jika teman-teman ingin menjabarkan seperti yang UTS ya, yang panjang dulu baru dapat, ini juga nggak apa-apa gitu. Oke, 1 ton per meter kali 8 kali 4, yaitu setengah dari 8 ya. Terus di sini, ini kan berlawanan jarum jam ya, dia negatif ya. Berarti dibagi 8. Ini sini RS2 tadi 4 ya, 4 kali 2 jaraknya 2 dibagi 8. Dapatnya 3 ton. Kemudian bentang S1 sampai S2. Ini bentang S3 sampai 3 maksudnya. Didapat RS3 sebesar 3 ton. Nah, lanjut untuk mencari ROV. Untuk mencari ROV, kita pakai sigma momen D, gitu ya. Nah, ROV ke D kan dia negatif ya. Artinya apa? Artinya jika dia berlawanan jarum jam, kita akan memposisikan dia sebagai negatif. Gitu. Sama ya, seperti ini polanya S2 dan S3. Berarti kan S3 ini ke atas ya, tapi dia akan menjadi beban untuk bawahnya. Jadi S3 ke D itu dikali 2, dia negatif karena berlawanan jarum jam. Nah, 5 ton sini dikali 2, karena jaraknya 2 juga ya, dia positif karena searah jarum jam. Ini beratanya ini 1,5 ini, oke, dikali dengan panjangnya, berarti 1,5 kali 10. Kemudian titik tengahnya kan di sini ya, di posisi 5 meter ya. Tapi sini perlu kita tambah 2, 5 meter tambah 2, berarti 7. Nih. Ya. Kemudian 4 kali 15 meter. 4 meter. 4 ton ini kali 15 meter. Gitu ya. Oke. Didapat hasil ROV 14,083 ton. Sebenarnya ini cara singkat aja ya. Aktualnya teman-teman perlu memverifikasi sebenarnya untuk cara analisis ini. Misalnya di bagian tiap bentang itu perlu verifikasi sigma V sama dengan 0. Tapi karena ini udah cross check dan dia udah oke, maka kita lanjut saja ke mencari momen F. Oke. Namun jika teman-teman udah yakin, maka bisa lanjut saja. Jika ada perbedaan antara ini sama ini, berarti ada salah satu perhitungan yang kurang tepat gitu. Entah di garis pengaruhnya, entah di metode analitisnya. Ini salah ya, nanti ku revisi. Nah, MF ini dia akan lebih mudah apabila kita cari dari sisi kanan ya, karena dia cuma 1, 2, 3 reaksi aja, 3 pengaruh yang kita hitungkan. Jadi 4 ke F dia kan searah jarum jam, tapi karena kita tinjau dari kanan dia akan negatif
Jadi minus 4 kali 7 ya, jaraknya 7. Kemudian R of V ini ke titik F ya, dia jaraknya 4. Dia berlawanan jarum jam, namun dari kanan dia akan jadi positif ya, R of V ya. Oke, lanjut, ada bond merata. Sebelah kanan F ini ada bond merata ya, berarti 1,5 ton kali panjang bond merata yang tinjau saja 4 meter dikali setengah dari 4 meter itu 2. Oke, seperti itu kurang lebih, dan didapat MF arah kanan itu 16,33 ton meter. Jika ini sama maka ini oke, gitu ya. Nah, ini jangan lupa ditulis oke, karena ini adalah verifikasi teman-teman sekalian. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan kita kali ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.